Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga detik ini kita masih mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sehat jasmani rohani, panjang umur, sehingga kita masih diberi iman Islam, dapat sholat Jum'ah berjamaah. Mari kita syukuri kenikmatan yang luar biasa ini dengan senantiasa berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menambah takarub kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mencari bekal saat kita nanti menghadap Allah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima dan diridhoi Allah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Salah satu bentuk implementasi takwa adalah memiliki sifat zuhud. Zuhud secara bahasa rubahanid dunya, benci kepada dunia. Secara implementatif, secara substantif, zuhud itu diartikan keadaan jiwa yang tidak didominasi oleh hal-hal yang bersifat duniawi. Dalam risalah Al-Qushairiyah, Syekh Abdullah bin Al-Khafif mengatakan bahwa indikator zuhud adalah wujudur rohah fil khuruj anil milki, tetap merasa nyaman dan tidak merasa kehilangan saat harta dunia keluar dari kepemilikan seseorang. Al-Quranul Karim mengatakan kepada kita bahwa kita diperintahkan untuk mengejar akhirat, tapi tidak melupakan dunia. Ini menunjukkan bahwa dunia itu penting, tapi tidak menjadi prioritas utama, karena akhiratlah tujuan hakiki. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Al-Qasas ayat 77. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan jangan lupakan bagianmu dari dunia. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 9, Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian, anak-anak kalian melalaikanmu dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan itu semua, maka dia termasuk orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Terkait dengan thalibud dunya, orang yang mencari dunia, kata Ibnu Athaillah terbagi menjadi dua. Pertama, ada thalibud dunya madmum, ada yang mahmud. Siapa pencari dunia yang madmum, yang tercela? Yaitu orang yang mencari dunia hanya untuk kemewahan, lupa dengan ibadahnya, lupa dengan tanggung jawab sosialnya, lupa zakatnya, bahkan tidak mau zakat, tidak mau sedekah, infak. Dia tidak peduli kepada sesama, maka dia thalibud dunya, pencari dunia yang madmum. Ada thalibud dunya yang mahmud, pencari dunia tapi dia dipuji, terpuji dia. Siapa dia? Orang yang mencari dunia untuk wasilah mencari akhirat. Dia pengen kaya supaya zakatnya banyak, dia pengen kaya supaya sedekahnya banyak, dia pengen kaya supaya bisa menyempurnakan rukun Islam, bisa zakat, bisa haji, bisa umroh, bisa birrul walidain, bisa untuk
membahagiakan kedua orang tuanya, menyantuni saudara-saudaranya. Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, thalibud dunya mahmud, dia mencari dunia dan terpuji. Oleh karena itu, bersikap zuhud itu bukan berarti anti dunia. Orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang harus miskin papa, tidak. Bahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 201 Allah katakan doa sapu jagat yang senantiasa kita selalu baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebahagiaan dunia, kesuksesan dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Imam Syafi'i pernah berpesan kepada kita agar dunia dalam genggaman tangan, bukan berada dalam hati kita. Maka setiap saat kita bisa mengkondisikan dunia ini bagaimana hati itu tidak ada sekali ketergantungan kepada dunia. Itulah hakikat dari zuhud. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menegaskan al-aslu huwa qatu ala ikil batin, bahwa prinsip dari zuhud adalah memutus hubungan dengan batin. Famata qata'aha lam tadurhu ala ikul dhahir. Ketika orang telah memutusnya, memutus dunia, kondisi lahiriah tidak akan mempengaruhinya. Famatakan al-malu fi yadika wa laysa fi qalbika lam yadurka walau kathura. Maka ketika seseorang itu memiliki harta di tangannya dan tidak sampai di hatinya, maka harta itu tidak akan memberi pengaruh sedikit pun kepadanya meskipun banyak. Itulah hakikat zuhud. Dia punya banyak harta, tapi di hatinya tidak sama sekali merasa memiliki, bahkan dia dengan harta itu hanya digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa matakana fi qalbika darraka walau lam yakun minhu syai'un. Tetapi jika harta itu ada di hatinya atau di hatimu, maka ia akan membahayakanmu meskipun di tanganmu tidak ada sama sekali. Jadi orang kalau sudah dalam hatinya ada harta, itu bisa membahayakan dirinya meskipun tidak ada sama sekali yang dimiliki. Maka inilah bahayanya ketika seseorang hatinya dalam bahasa Jawa tilku mantil terhadap dunia, seolah-olah dunia inilah yang akan mengakalkannya, seolah-olah dunia ini akan mengabadikan kehidupannya selama-lamanya. Padahal dunia hanya sementara, yang abadi adalah akhirat. Dunia kenikmatannya terbatas, bahkan sangat-sangat terbatas. Ada namanya kita jenuh pada saatnya, tapi akhirat kebahagiaannya, kenikmatannya tidak terbatas dan selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika Imam Ahmad pernah ditanya seseorang, ayakunu rajulu zahidan wa ma'hu alfu dinar. Syekh Ahmad, apakah seseorang itu bisa dikatakan zuhud sedangkan dia memiliki 1000 dinar? Qala na'am, iya, dia tetap bisa dikatakan zuhud. Ala syaritatin alla yafroha idza zadat. Dia dikatakan zuhud ketika kalau dia bertambah duitnya, dia tidak begitu senang, tidak langsung senang. Begitu juga ketika tidak punya uang, dia tidak bersedih. Walihada kana sahabah azhadal ummah ma'ama biaidihim minal amwal. Karena itulah para sahabatnya Rasulullah itu adalah umat yang paling zuhud dengan harta yang mereka miliki, karena mereka tidak merasa memiliki apa yang mereka memiliki. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri juga pernah ditanya, ayakunu dzul mali zahidan. Apakah orang yang punya harta itu bisa dikatakan seorang yang zuhud? Kata Sufyan Ats-Tsauri, na'am,
ingkana idza zida fi malihi syakara wa inna qasa syakara wa sabara. Ketika dia ini bertambah hartanya, dia syukur, dan ketika dia berkurang hartanya, dia tetap bersyukur dan bersabar. Inilah kunci zuhud, bahwa dalam diri kita harus ril kumandil kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti harus miskin, tapi semuanya bisa dilakukan dengan bergelimang harta, tapi hatinya tidak merasa memiliki. Dengan banyaknya harta justru seseorang memiliki potensi yang besar untuk berzakat, berinfak, bersedekah, bisa menyantuni yatim piatu, bisa menjadi donatur pendidikan, dia bisa menjadi donatur dalam dunia kesehatan. Dan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Al-mu'minu al-qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'min ad-dhaif. Mukmin yang kuat, kuat imannya, kuat pendidikannya, kuat ekonominya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, lemah imannya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, lemah badannya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari kita senantiasa bersemangat untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat, dengan catatan bahwa akhirat itulah tujuan kita. Untuk mencari ridho Allah adalah tujuan kita, bukan tujuan untuk semata-mata berglamor, bermegah-megahan. Semoga Allah mudahkan rizki kita, Allah berkahi rizki kita, memiliki rizki yang halal, berkah, sehingga bisa bermanfaat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa 'anim wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على سيد العباد واشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghama liman jahada bi wa ghafar. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil muhtar wa ala ashabil akhir wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyyi qadima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma aral haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban katsiran wasi'an mubarakan fih. Allahumma yassir lana kulla asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir wa as'alukal yusra wal ma'afa fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal afiyah was salamah wal ibadah wal istiqamah wal maghfirah wal barakah wa husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
fadhkurullaha yadhkurkum was'alu min fadli yudhikum wa dhikrullahi akbar.